Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Samuel Firdaus, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2023 dengan NPM 2911004. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen mutu proyek. Manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Manajemen mutu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Kualitas suatu bangunan tidak hanya dilihat dari bentuk akhir yang terlihat, tetapi juga dari bagaimana bangunan tersebut mampu memenuhi standar keamanan, kenyamanan, kekuatan struktur, serta kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penerapan manajemen mutu yang baik diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga tahap evaluasi dan pemeliharaan bangunan. Tujuan pembahasan: pada presentasi ini akan dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Materi yang akan dijelaskan meliputi pengertian dan prinsip dasar manajemen mutu, pentingnya penerapan mutu dalam proyek, sistem jaminan mutu atau quality assurance, sistem pengendalian mutu atau quality control, penggunaan material konstruksi inovatif yang mempengaruhi kualitas bangunan, serta penerapan value engineering sebagai metode untuk memperoleh nilai terbaik dengan biaya yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas proyek. Pengertian manajemen dan mutu. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam bidang konstruksi, sumber daya tersebut meliputi tenaga kerja, material, peralatan, metode kerja, biaya, dan waktu pelaksanaan. Pengelolaan yang baik terhadap seluruh sumber daya tersebut akan menentukan keberhasilan suatu proyek, sehingga hasil pekerjaan dapat diselesaikan dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengertian mutu. Mutu dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu produk atau hasil pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Dalam dunia konstruksi, mutu bukan hanya berkaitan dengan tampilan bangunan, tetapi juga mencakup kekuatan struktur, keamanan penggunaan, ketahanan terhadap lingkungan, serta kesesuaian terhadap spesifikasi teknis dan standar yang berlaku. Sebuah proyek konstruksi dapat dikatakan memiliki mutu yang baik apabila hasil akhirnya mampu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pembangunan. Nah, jadi manajemen mutu konstruksi adalah suatu sistem pengelolaan yang dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Penerapan manajemen mutu dilakukan sejak tahap perencanaan desain, pemilihan material, pelaksanaan pekerjaan di lapangan, hingga proses pemeriksaan hasil akhir. Dengan adanya manajemen mutu, resiko terjadinya kesalahan pekerjaan, pemborosan biaya, dan kegagalan konstruksi dapat diminimalkan. Pentingnya manajemen mutu dalam konstruksi. Manajemen mutu konstruksi adalah suatu sistem pengelolaan yang dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Penerapan manajemen mutu dilakukan sejak tahap perencanaan desain, pemilihan material, pelaksanaan pekerjaan di lapangan, hingga proses pemeriksaan hasil akhir. Dengan adanya manajemen mutu, resiko dapat terjadinya kesalahan pekerjaan, pemborosan biaya, dan kegagalan konstruksi dapat diminimalkan. Prinsip manajemen mutu. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Prinsip pertama dalam manajemen mutu adalah fokus pada pelanggan. Dalam sebuah proyek konstruksi, pelanggan atau pemilik proyek merupakan pihak yang menentukan standar dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, setiap proses pembangunan harus diarahkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pelanggan.
baik dari segi kualitas, biaya, maupun waktu penyelesaian proyek. Perusahaan konstruksi yang mampu memahami kebutuhan pelanggan dengan baik akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan dapat mempertahankan hubungan kerjasama dengan dalam jangka panjang. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan manajemen mutu. Seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan, menentukan tujuan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencapaian kualitas terbaik. Dalam proyek konstruksi, pemimpin seperti manajer proyek bertanggung jawab memastikan seluruh anggota tim memahami standar pekerjaan yang harus dicapai. Kepemimpinan yang baik juga mampu meningkatkan motivasi pekerja sehingga seluruh proyek konstruksi dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keterlibatan dan kompetensi sumber daya manusia. Keberhasilan manajemen mutu tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga pada keterlibatan seluruh tenaga kerja yang ada dalam proyek. Setiap pekerja, mulai dari tenaga lapangan, teknisi, pengawas, hingga hingga manajer proyek, harus memahami tugas dan bertanggung jawab masing-masing. Peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pembinaan juga menjadi hal yang penting karena tenaga kerja yang memiliki kompetensi baik akan menghasilkan pekerjaan yang lebih rapi, aman, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Pendekatan proses dan sistem dalam manajemen mutu. Manajemen mutu dilakukan melalui pendekatan proses, yaitu dengan memahami bahwa setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi saling berkaitan satu sama lain. Kesalahan pada satu tahapan dapat mempengaruhi kualitas tahapan berikutnya. Sebab itu, setiap proses harus direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara sistematis. Dengan adanya pendekatan sistem, seluruh kegiatan konstruksi dapat dikendalikan dengan lebih baik sehingga tujuan proyek dapat tercapai secara maksimal. Perbaikan berkelanjutan dalam manajemen mutu. Salah satu prinsip penting dalam manajemen mutu adalah melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Setiap proyek konstruksi memiliki berbagai pengalaman, tantangan, dan masalah yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pekerjaan berikutnya. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, perusahaan dapat menemukan kelemahan dalam proses kerja dan melakukan tindakan perbaikan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali pada proyek selanjutnya. Hubungan yang baik dengan pemasok. Pemasok memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas suatu proyek konstruksi karena mereka menyediakan material dan perlengkapan yang digunakan selama proses pembangunan. Oleh karena itu, perusahaan konstruksi perlu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok yang mampu menyediakan produk berkualitas sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Pemilihan pemasok yang tepat dapat mengurangi risiko penggunaan material yang tidak memenuhi standar dan membantu menjaga kualitas proyek secara keseluruhan. Konsep quality assurance atau jaminan mutu. Quality assurance atau jaminan mutu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan proyek telah direncanakan. Quality assurance lebih berfokus pada tindakan pencegahan agar kesalahan tidak terjadi sejak awal. Melalui perencanaan yang baik, penyusunan prosedur kerja yang tepat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, kualitas proyek dapat dijaga secara konsisten dari awal hingga akhir pelaksanaan. Quality assurance terbagi menjadi 4 bagian, yaitu konsep quality assurance atau jaminan mutu. Quality assurance atau jaminan mutu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses
Pelaksanaan proyek telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Quality assurance lebih berfokus pada tindakan pencegahan agar kesalahan tidak terjadi sejak awal. Melalui perencanaan yang baik, penyusunan prosedur kerja yang tepat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, kualitas proyek dapat dijaga secara konsisten dari awal hingga akhir pelaksanaan. Fungsi quality assurance dalam proyek konstruksi. Quality assurance memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga keberhasilan suatu proyek konstruksi. Fungsi tersebut adalah memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan dan strategi pencapaian mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, quality assurance juga berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan agar tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Dengan adanya sistem QA yang baik, berbagai potensi masalah yang berasal dari kondisi lapangan, penggunaan material, peralatan, maupun tenaga kerja dapat identifikasi lebih awal sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Kemudian pentingnya penerapan quality assurance dalam konstruksi. Penerapan quality assurance sangat penting terutama pada proyek konstruksi yang memiliki tingkat risiko tinggi dan membutuhkan standar keselamatan yang ketat. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa metode pelaksanaan, penggunaan material, peralatan, serta sumber daya manusia telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selain itu, quality assurance juga membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan masalah sejak dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi kegagalan pekerjaan yang lebih besar. Dan yang terakhir, quality assurance sebagai upaya pencegahan kesalahan. Berbeda dengan pemeriksaan hasil akhir, quality assurance lebih menekankan pada tindakan pencegahan terhadap terjadinya kesalahan selama proses pelaksanaan proyek. Sistem ini memastikan bahwa metode kerja, urutan pelaksanaan, ketersediaan material, peralatan, dan kompetensi sumber daya manusia telah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dengan pendekatan pencegahan tersebut, proyek dapat berjalan dengan lebih terarah sehingga risiko kegagalan konstruksi, pemborosan biaya, dan keterlambatan waktu pelaksanaan dapat dikurangi secara signifikan. Pengertian quality control atau pengendalian mutu. Quality control atau pengendalian mutu merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan konstruksi telah memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Berbeda dengan quality assurance yang berfokus pada proses pencegahan, quality control lebih menitikberatkan pada kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan. Melalui quality control, penyimpangan kualitas dapat ditemukan lebih cepat, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan sebelum proyek memasuki tahapan berikutnya. Quality control. Yang pertama, pentingnya quality control dalam konstruksi. Dalam manajemen mutu adalah fokus pada pelanggan. Dalam sebuah proyek konstruksi, pelanggan atau memiliki proyek merupakan pihak yang menentukan standar dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, setiap proses pembangunan harus diarahkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pelanggan, baik dari segi kualitas, biaya, maupun waktu penyelesaian proyek. Perusahaan konstruksi yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan dapat mempertahankan hubungan kerjasama dalam jangka panjang. Quality control untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu tujuan utama dari quality control adalah memastikan bahwa hasil akhir proyek sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemilik proyek atau pengguna bangunan. Pelanggan menginginkan bangunan yang berkualitas, aman, nyaman,
dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Apabila kualitas Apabila kualitas pekerjaan dapat dipertahankan dengan baik, maka tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat dan dapat memberikan dampak positif terhadap reputasi perusahaan konstruksi serta peluang mendapatkan proyek di masa mendatang. Quality control. Quality control dalam pengendalian biaya dan waktu. Kesalahan konstruksi yang ditemukan setelah pekerjaan selesai biasanya membutuhkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar dibandingkan jika kesalahan tersebut ditemukan sejak awal. Oleh karena itu, pengendalian mutu dilakukan secara berkala selama proses pembangunan berlangsung. Dengan mendeteksi masalah lebih cepat, pekerjaan dapat diperbaiki sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih besar, sehingga biaya tambahan dan keterlambatan penyelesaian proyek dapat diminimalkan. Yang keempat, quality control untuk memenuhi peraturan dan standar. Setiap proyek konstruksi harus mematuhi berbagai aturan, standar teknis, dan ketentuan keselamatan yang berlaku. Quality control membantu memastikan bahwa seluruh proses pembangunan telah sesuai dengan peraturan tersebut. Kepatuhan terhadap standar yang Kepatuhan terhadap standar sangat penting untuk menghindari masalah hukum, denda, atau penolakan hasil pekerjaan. Selain itu, penerapan standar yang benar juga memberikan jaminan bahwa bangunan memiliki kualitas dan tingkat keamanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, quality control sebagai keunggulan kompetitif. Perusahaan konstruksi yang mampu menghasilkan proyek dengan kualitas tinggi secara konsisten akan memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Reputasi sebagai perusahaan yang mengutamakan mutu dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperbesar peluang mendapatkan proyek baru. Oleh karena itu, pengendalian kualitas tidak hanya memberikan manfaat teknis terhadap bangunan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri konstruksi. Dan yang keenam, aspek yang menjadi fokus quality control. Dalam pelaksanaannya, quality control berfokus pada beberapa aspek penting, yaitu kepatuhan terhadap standar dan peraturan konstruksi, penggunaan material yang sesuai spesifikasi, kualitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan, penyelesaian proyek sesuai jadwal dan anggaran, serta tingkat kepuasan pelanggan. Seluruh aspek tersebut harus diperiksa secara menyeluruh karena kualitas proyek tidak hanya dinilai dari hasil akhir bangunan, tetapi juga dari bagaimana proses konstruksi dilaksanakan. Yang ketujuh, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap quality control. Pengendalian kualitas dalam proyek konstruksi merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. Manajer proyek bertugas mengatur dan memastikan standar mutu dapat diterapkan. Tim quality control melakukan inspeksi, pengujian, dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, perencanaan, insinyur, kontraktor, subkontraktor, pemasok material, hingga pemilik proyek juga memiliki peran penting dalam menjaga agar kualitas hasil konstruksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedelapan, peran perencanaan, peran perencana dan insinyur dalam quality control. Dalam proses pengendalian mutu, perencana dan insinyur memiliki tanggung jawab untuk menyusun gambar kerja, perhitungan struktur, serta spesifikasi teknis yang sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Perencanaan yang baik menjadi dasar utama dalam menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Oleh karena itu, perencana dan insinyur harus memastikan bahwa desain yang dibuat dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan proyek.
Mereka juga perlu berkoordinasi dengan tim quality control untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan di lapangan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Peran pemasok, klien, dan pengguna akhir. Pemasok berperan dalam menyediakan material dan produk konstruksi yang memiliki kualitas sesuai dengan spesifikasi proyek. Material yang baik akan sangat mempengaruhi kekuatan dan umur layanan suatu bangunan. Selain pemasok, klien dan pengguna akhir juga memiliki peranan penting melalui pemberian kebutuhan, masukan, dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan. Komunikasi yang baik antara seluruh pihak akan membantu memastikan bahwa bangunan yang dihasilkan mampu memenuhi harapan serta kebutuhan pengguna. Memilih tim dan sumber daya yang tepat. Salah satu langkah awal dalam menerapkan kontrol kualitas adalah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya. Tim proyek yang kompeten akan lebih memahami standar pekerjaan, prosedur keselamatan, dan metode konstruksi yang benar. Selain itu, pemilihan kontraktor, subkontraktor, serta pemasok yang memiliki rekam jejak baik dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan pekerjaan dan membantu menghasilkan proyek dengan kualitas yang lebih tinggi. Menetapkan spesifikasi dan standar kerja secara jelas. Pengendalian mutu tidak dapat berjalan dengan baik apabila standar dan target kualitas tidak dijelaskan sejak awal proyek. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat harus memahami spesifikasi material, metode pelaksanaan, standar hasil pekerjaan, serta jadwal penyelesaian proyek. Kejelasan standar tersebut akan mengurangi kesalahpahaman dan membantu seluruh tim bekerja dengan tujuan kualitas yang sama. Pemilihan material dan penerapan keselamatan kerja. Material merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan mutu suatu bangunan. Oleh karena itu, setiap material yang digunakan harus melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. Selain kualitas material, penerapan prosedur keselamatan kerja juga menjadi bagian penting dalam pengendalian mutu. Lingkungan kerja yang aman memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih teratur, mengurangi kesalahan, serta menjaga keselamatan seluruh tenaga kerja di lapangan. Inspeksi, pengujian, dan pemanfaatan teknologi. Dalam proses quality control, inspeksi dan pengujian dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan memenuhi persyaratan kualitas. Pemeriksaan dapat dilakukan pada material, proses pelaksanaan, maupun hasil akhir pekerjaan. Saat ini, perkembangan teknologi seperti perangkat lunak manajemen konstruksi, alat pengukur digital, drone, dan sensor pemantauan juga dapat digunakan untuk meningkatkan ketepatan inspeksi, mempercepat pengumpulan data, dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Masalah kualitas. Masalah kualitas berupa pekerjaan yang buruk. Salah satu masalah kualitas yang sering ditemukan dalam proyek konstruksi adalah pengerjaan yang kurang baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangannya pelatihan tenaga kerja, pengawasan yang tidak memadai, atau tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang terlalu singkat. Dampak dari pengerjaan yang buruk dapat berupa penurunannya kekuatan struktur, meningkatnya risiko kecelakaan, serta perlunya pekerjaan ulang yang membutuhkan biaya tambahan. Untuk mengatasinya diperlukan pelatihan yang baik, peningkatan pengawasan, dan penekanan terhadap pentingnya kualitas dibandingkan kecepatan pekerjaan. Yang kedua, masalah kualitas akibat material dan kesalahan perencanaan.
Masalah kualitas juga dapat muncul akibat penggunaan material yang tidak memenuhi standar atau adanya kesalahan dalam perencanaan dan desain. Material dengan kualitas rendah dapat menyebabkan berkurangnya ketahanan bangunan dan meningkatkan biaya pemeliharaan di masa depan. Sementara itu, kesalahan gambar kerja atau spesifikasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan perubahan desain, keterlambatan proyek, dan bahkan konflik antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses pemilihan material dan pemeriksaan desain harus dilakukan secara menyeluruh sebelum pekerjaan dimulai. Pengaruh faktor lingkungan terhadap kualitas konstruksi. Selain faktor manusia dan material, kondisi lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pekerjaan konstruksi. Faktor seperti perubahan cuaca, curah hujan, suhu udara, kondisi tanah, serta geologi lokasi proyek dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan. Sebagai contoh, hujan yang terjadi pada saat proses pengecoran beton dapat menurunkan kualitas hasil pengecoran apabila tidak dilakukan perlindungan yang tepat. Oleh karena itu, sebelum proyek dimulai, perlu dilakukan survei lokasi secara menyeluruh serta penyusunan metode kerja yang mampu mengantisipasi kondisi lingkungan yang mungkin terjadi. Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Setiap Setiap proyek konstruksi harus dilakukan sesuai dengan peraturan, standar teknis, dan ketentuan keselamatan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap aturan dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kegagalan bangunan, sanksi hukum, tunda, hingga penghentian proyek. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus memahami dan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Pengawasan secara berkala dan pemeriksaan dokumen juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses konstruksi berjalan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pengaruh komunikasi terhadap kualitas proyek. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengendalian mutu proyek konstruksi. Kesalahan komunikasi antara pemilik proyek, konsultan, kontraktor, maupun tenaga kerja di lapangan dapat menyebabkan salah penafsiran terhadap gambar kerja, metode pelaksanaan, dan spesifikasi teknis. Akibatnya, pekerjaan dapat mengalami kesalahan, keterlambatan, dan peningkatan biaya. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan sistem komunikasi yang jelas, dokumentasi yang baik, serta koordinasi rutin antara seluruh pihak yang terlibat dalam proyek. Menetapkan sasaran kualitas yang jelas. Salah satu langkah utama dalam pelaksanaan quality control adalah menetapkan sasaran kualitas yang jelas sejak awal proyek. Sasaran tersebut harus mencakup standar mutu yang ingin dicapai, metode pemeriksaan, kriteria penerimaan pekerjaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan adanya tujuan yang jelas, seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai kualitas yang harus dicapai, sehingga proses pekerjaan dapat berlangsung dengan lebih terarah dan terkendali. Penyusunan rencana pengendalian mutu. Rencana pengendalian mutu merupakan dokumen yang menjelaskan prosedur pelaksanaan inspeksi, pengujian, pemantauan, serta tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pekerjaan. Rencana ini dibuat agar seluruh proses pengendalian mutu dapat dilakukan secara sistematis pada setiap tahapan konstruksi. Selain itu, rencana pengendalian mutu juga harus diperbarui apabila terdapat perubahan kondisi proyek, perubahan desain, atau adanya persyaratan baru selama pelaksanaan pekerjaan. Pelatihan dan peningkatan kompetisi tenaga kerja. Kualitas hasil konstruksi sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan secara rutin mengenai metode kerja yang benar, penggunaan peralatan,
standar keselamatan, dan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan. Tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik akan lebih mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas proyek. Inspeksi dan pengujian secara berkala. Inspeksi dan pengujian merupakan kegiatan penting dalam memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah memenuhi standar mutu yang ditentukan. Pemeriksaan harus dilakukan pada tahap penerimaan material, proses pelaksanaan pekerjaan, maupun setelah pekerjaan selesai dilakukan. Hasil inspeksi dan pengujian harus dicatat sebagai bukti bahwa pekerjaan telah memenuhi standar yang berlaku. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan agar masalah tersebut tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Kolaborasi dan komunikasi antar pihak proyek. Keberhasilan pengendalian mutu tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi membutuhkan kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam proyek. Pemilik proyek, konsultan, serta kontraktor, pemasok, dan tenaga kerja harus memiliki komunikasi yang baik serta tujuan yang sama dalam mencapai kualitas terbaik. Melalui koordinasi yang efektif, permasalahan yang muncul selama pelaksanaan proyek dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak memberikan dampak besar terhadap biaya, waktu, dan mutu pekerjaan. Pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen mutu. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas proyek konstruksi. Saat ini, berbagai perangkat lunak manajemen proyek, aplikasi berbasis cloud, drone, sensor digital, serta teknologi Building Information Modeling atau BIM dapat digunakan untuk membantu proses pengawasan dan pengendalian mutu. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat, dokumentasi yang lebih rapi, serta serta pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan kondisi yang nyata di lapangan. Yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi yang lengkap merupakan bagian penting dari sistem manajemen mutu. Seluruh hasil inspeksi, pengujian, laporan ketidaksesuaian, serta tindakan perbaikan harus dicatat dan disimpan dengan baik sebagai bahan evaluasi. Dokumentasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi selama proyek dan menjadi pembelajaran bagi proyek berikutnya. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan. Dengan melakukan evaluasi secara berkelanjutan, perusahaan dapat terus meningkatkan sistem manajemen mutu dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pengantar material konstruksi inovatif. Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam dunia konstruksi, penggunaan penggunaan material inovatif menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan berkelanjutan bangunan. Material konstruksi inovatif merupakan bahan yang dirancang atau dikembangkan dengan teknologi baru untuk memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan material konvensional. Penggunaan material ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan struktur, memperpanjang umur bangunan, mengurangi biaya perawatan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemilihan material yang tepat dapat menjadi bagian penting dalam sistem manajemen mutu proyek
konstruksi. Beton. Yang pertama, beton self-healing sebagai material masa depan. Salah satu contoh material inovatif adalah beton self-healing atau beton yang mampu memperbaiki keretakan kecil secara otomatis. Teknologi ini menggunakan mikroorganisme tertentu atau bahan kimia khusus yang dapat aktif ketika terjadi retakan pada beton. Ketika retakan muncul, bahan tersebut akan menghasilkan senyawa yang mengisi celah sehingga kerusakan dapat tertutup kembali. Keunggulan beton self-healing adalah mampu meningkatkan umur pelayanan struktur, mengurangi kebutuhan perbaikan, dan meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan akibat lingkungan. Namun, penggunaan teknologi ini masih memiliki kendala berupa biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan beton konvensional. Yang kedua, beton ringan dalam konstruksi modern. Beton ringan merupakan jenis beton yang menggunakan agregat dengan berat lebih rendah dibandingkan beton biasa. Material ini banyak digunakan pada bangunan bertingkat dan struktur yang membutuhkan pengurangan beban mati. Penggunaan beton ringan memberikan beberapa keuntungan seperti mempermudah proses pengangkutan dan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi beban struktur utama, serta memberikan kemampuan isolasi panas dan suara yang lebih baik. Meskipun memiliki banyak manfaat, beton ringan juga memiliki tantangan berupa kekuatan tekan yang lebih rendah, sehingga penggunaannya harus direncanakan dan diuji dengan baik. Beton transparan dan peningkatan estetika bangunan. Beton transparan merupakan inovasi material yang memungkinkan cahaya menembus bagian tertentu dari beton melalui penggunaan serat optik atau bahan khusus di dalam campurannya. Material ini memberikan tampilan yang lebih modern dan menarik sehingga banyak digunakan pada elemen dekoratif maupun fasad bangunan. Selain meningkatkan nilai estetika, beton transparan juga dapat membantu mengurangi penggunaan pencahayaan buatan pada siang hari, sehingga lebih hemat energi. Akan tetapi, teknologi produksi yang rumit dan biaya yang relatif tinggi menjadi tantangan utama dalam penggunaan material secara luas. Fiber reinforced concrete atau beton berserat merupakan beton yang diperkuat dengan penambahan serat seperti serat baja, serat kaca, maupun serat polimer. Penambahan serat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan beton dalam menahan daya tarik serta mengurangi risiko terbentuknya retakan. Dengan penggunaan beton berserat, struktur dapat memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap keausan dan kerusakan. Meskipun demikian, penggunaan FRC memerlukan pengendalian proses pencampuran yang baik agar penyerapan serat merata dan kualitas beton tetap terjaga. Beton daur ulang dan material bambu. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, penggunaan beton daur ulang menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi limbah konstruksi. Beton daur ulang memanfaatkan material bekas dari bangunan lama sebagai agregat dalam campuran beton baru. Penggunaan material ini dapat mengurangi kebutuhan bahan alam dan menekankan dampak lingkungan. Selain itu, bambu juga mulai digunakan sebagai material konstruksi karena memiliki kekuatan yang tinggi dibandingkan beratnya, mudah diperbarui, serta memiliki biaya yang relatif rendah. Namun, bambu membutuhkan perlakuan khusus untuk meningkatkan ketahanannya terhadap hama dan pembusukan. Material. Smart material dalam dunia konstruksi. Smart material atau material pintar merupakan material yang mampu merespons perubahan kondisi lingkungan seperti suhu,
cahaya, tekanan, dan kelembapan. Contohnya adalah kaca yang dapat menyesuaikan tingkat transparansi berdasarkan intensitas cahaya matahari. Penggunaan material pintar dapat meningkatkan kenyamanan penghuni bangunan, menghemat konsumsi energi, serta mendukung konsep bangunan ramah lingkungan. Walaupun memiliki walaupun memiliki potensi yang sangat besar, penggunaan smart material masih terbatas karena harga yang relatif mahal dan teknologi yang masih terus berkembang. Pengaruh material inovatif terhadap mutu konstruksi. Penggunaan material inovatif memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan mutu konstruksi. Material seperti beton self-healing dapat meningkatkan daya tahan bangunan dan mengurangi kebutuhan pemeliharaan dalam jangka panjang. Beton transparan dan smart material mampu meningkatkan efisiensi energi, sedangkan beton daur ulang dan bambu membantu menciptakan konstruksi yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, mutu konstruksi tidak hanya dinilai dari kekuatan struktur, tapi juga dari aspek keberlanjutan, efisiensi, dan kenyamanan bangunan. Tantangan dalam penggunaan material inovatif. Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan material inovatif dalam proyek konstruksi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan material konvensional. Selain itu, beberapa material baru belum memiliki standar dan regulasi yang lengkap sehingga penerapannya dalam proyek besar masih terbatas. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman tenaga kerja terhadap teknologi baru juga menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan penelitian yang berkelanjutan. Penerapan material inovatif dan kesimpulan sementara. Saat ini, berbagai negara telah mulai menerapkan material inovatif dalam proyek konstruksi berkelanjutan, seperti penggunaan beton daur ulang pada bangunan ramah lingkungan dan penggunaan bambu sebagai alternatif material struktur ringan. Penerapan material inovatif menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas konstruksi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, para pelaku industri konstruksi perlu terus mengikuti perkembangan teknologi agar mampu menghasilkan bangunan yang lebih kuat, efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Value engineering. Value engineering atau VE merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan nilai suatu produk, sistem, atau proyek dengan cara menganalisis fungsi yang dibutuhkan dan mencari alternatif terbaik dengan biaya yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas, kendala, serta fungsi utama dari proyek tersebut. Dalam bidang konstruksi, penerapan VE menjadi sangat penting karena dapat membantu menghasilkan proyek yang lebih ekonomis, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Tujuan dan prinsip dasar. Tujuan utama dari value engineering adalah mencapai keseimbangan antara biaya, fungsi, dan kualitas. Value engineering tidak bertujuan untuk sekadar mengurangi biaya proyek, tetapi mencari cara agar sumber daya yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal. Prinsip utama dalam value engineering adalah fokus pada fungsi suatu elemen, mencari alternatif yang lebih efisien, serta melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas proyek. Pentingnya analisis fungsi. Dalam penerapan value engineering, setiap komponen atau pekerjaan dianalisis berdasarkan fungsi yang dimilikinya.
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu elemen benar-benar diperlukan, apakah terdapat metode lain yang lebih efektif, atau apakah ada material alternatif yang mampu memberikan fungsi yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Dengan melakukan analisis fungsi secara mendalam, proyek dapat menghindari pemborosan serta mendapatkan solusi yang lebih inovatif dan efisien. Tahap tahap informasi dalam metode SAFe. Penerapan value engineering dapat dalam proyek konstruksi umumnya mengikuti metode SAFe yang terdiri dari tahapan pertama adalah tahap informasi, yaitu proses pengumpulan seluruh data yang berkaitan dengan proyek seperti anggaran, gambar desain, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, serta tujuan proyek. Pada tahap ini, tim value engineering juga melakukan identifikasi terhadap komponen proyek yang memiliki kontribusi biaya terbesar sehingga dapat menjadi prioritas dalam proses analisis berikutnya. Yang kedua, tahap analisis fungsi dalam metode SAFe. Setelah informasi proyek terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis fungsi. Pada tahap ini, setiap elemen proyek dipelajari untuk mengetahui fungsi utama dan fungsi pendukungnya. Fungsi utama merupakan fungsi yang harus dipertahankan karena berhubungan langsung dengan tujuan proyek. Sedangkan fungsi pendukung dapat dievaluasi kembali untuk melihat kemungkinan penggantian, penyederhanaan, atau pengurangan biaya tanpa mengurangi kinerja bangunan. Yang ketiga, tahap kreativitas dalam value engineering. Tahap kreativitas merupakan proses pencarian berbagai alternatif solusi untuk mencapai fungsi yang sama dengan metode yang lebih efektif dan ekonomis. Pada tahap ini, dilakukan kegiatan seperti diskusi kelompok, brainstorming, dan pengembangan ide dari berbagai bidang keahlian. Semakin banyak alternatif yang dihasilkan, semakin besar kemungkinan ditemukan solusi terbaik yang mampu meningkatkan nilai proyek dari segi biaya, kualitas, maupun kemudahan pelaksanaan. Yang keempat, tahap evaluasi dalam value engineering. Setelah berbagai alternatif solusi diperoleh, tahap berikutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap setiap alternatif berdasarkan berbagai aspek seperti biaya, manfaat, kelayakan teknis, risiko, keamanan, serta waktu pelaksanaan. Tujuan dari tahap evaluasi adalah memilih alternatif yang memberikan nilai paling tinggi dan paling sesuai dengan tujuan proyek tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas dan fungsi bangunan. Tahap implementasi dan, dan tinjauan ulang. Tahap terakhir dalam metode value engineering adalah implementasi dari solusi yang telah dipilih. Pada tahap ini, desain atau spesifikasi proyek dapat direvisi sesuai hasil analisis value engineering. Seluruh pihak yang terlibat harus berkoordinasi agar perubahan dapat diterapkan dengan baik. Setelah implementasi dilakukan, perlu dilakukan tinjauan ulang untuk memastikan bahwa solusi tersebut benar-benar memberikan peningkatan nilai dan tidak menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan proyek. Value engineering. Manfaat penerapan value engineering. Penerapan value engineering memberikan berbagai manfaat bagi proyek konstruksi. Salah satu manfaat utamanya adalah adalah penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Selain itu, value engineering juga mendorong terciptanya inovasi melalui pencarian metode dan material alternatif yang lebih baik.
Dengan proses analisis yang sistematis, value engineering juga membantu mengurangi risiko kesalahan desain, pemborosan sumber daya, serta meningkatnya efisiensi pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Contoh penerapan value engineering dalam konstruksi. Salah satu contoh penerapan value engineering adalah pada proyek pembangunan jembatan. Dalam proses value engineering, tim proyek dapat melakukan evaluasi terhadap jenis material yang digunakan. Sebagai contoh, penggunaan baja mutu tinggi yang lebih ringan dapat menjadi alternatif dibandingkan penggunaan material yang lebih berat dan mahal. Meskipun terjadi perubahan material, fungsi utama jembatan sebagai struktur yang aman dan mampu menahan beban tetap dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih efisien. Kendala dalam penerapan value engineering. Walaupun memberikan banyak manfaat, penerapan value engineering sering menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman dari pihak yang terlibat mengenai konsep value engineering. Banyak pihak yang salah menganggap value engineering hanya sebagai upaya pengurangan biaya tanpa mempertahankan fungsi dan kualitas. Selain itu, adanya resistensi terhadap perubahan juga dapat menjadi hambatan karena sebagian orang lebih nyaman menggunakan metode yang sudah bisa diterapkan. Kendala teknis dan keterbatasan sumber daya. Penerapan value engineering juga dapat mengalami hambatan akibat keterbatasan waktu, kurangnya data proyek, serta minimnya kerjasama antar anggota tim. Proses value engineering membutuhkan analisis yang mendalam sehingga memerlukan waktu dan informasi yang lengkap. Selain itu, beberapa proyek memiliki tingkat kompleksitas teknis yang tinggi sehingga perubahan desain atau metode pelaksanaan harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati agar tidak menurunkan kinerja dan keamanan bangunan. Kendala teknis dan keterbatasan sumber daya. Perbedaan proyek dengan data tanpa value engineering. Yang pertama, dengan proyek yang menerapkan value engineering biasanya memiliki proses perencanaan yang lebih matang karena setiap elemen dianalisis berdasarkan fungsi, biaya, dan manfaatnya. Hasilnya adalah proyek yang lebih efisien, memiliki kualitas lebih baik, serta lebih memperhatikan aspek keberlanjutan. Yang kedua, tanpa. Sebaliknya, proyek yang tidak menggunakan value engineering cenderung hanya mengikuti desain awal tanpa mengevaluasi alternatif yang mungkin lebih efektif. Sehingga risiko pemborosan biaya dan penggunaan sumber daya yang kurang optimal menjadi lebih besar. Hal-hal penting dalam penerapan value engineering. Agar value engineering berhasil diterapkan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu pemahaman terhadap tujuan proyek, identifikasi fungsi utama dan fungsi tambahan, kerjasama antar berbagai disiplin ilmu, analisis biaya dan kinerja, identifikasi risiko, dokumentasi yang baik, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Selain itu, penerapan value engineering juga harus memperhatikan keberlanjutan dan perkembangan teknologi agar solusi yang dihasilkan tetap relevan untuk jangka panjang. Hal-hal penting dalam penerapan value engineering. Di Indonesia, penerapan value engineering semakin berkembang terutama pada proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, gedung bertingkat,
dan fasilitas publik lainnya. Penerapan value engineering membantu proyek menjadi lebih efisien dengan tetap mempertahankan kualitas, keselamatan, dan fungsi bangunan. Penutup. Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan, manajemen mutu merupakan faktor utama dalam keberhasilan proyek konstruksi. Melalui penerapan quality assurance, quality control, penggunaan material inovatif, atau value engineering, proyek dapat menghasilkan bangunan yang aman, berkualitas, efisien, dan mampu memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Sekian presentasi dari saya. Jadi, quality control, quality assurance, dan value engineering itu saling berkesinambungan. Dan lebih tepatnya, value engineering itu eh, membantu untuk berjalannya quality control dan quality assurance. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.